Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita berada di dalam kasih setia Yesus. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 49. Lukas 24 ayat 36b sampai dengan 49. Nah, judul perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada pada diriku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan ke Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Berbahagialah bagi orang yang mau mendengarkan dan mempraktikkan firman ini sekali lagi dalam hidupnya. Tema yang akan kita bahas dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini adalah berita pengampunan dan pertobatan dosa. Sekali lagi, berita pengampunan dan pertobatan dosa. Sebelum kita mengetahui sejauh mana pengampunan atau pertobatan dosa itu, mari saya ajak kita untuk berefleksi bersama. Refleksinya begini. Yakinkah dirimu kalau kamu diperhadapkan dengan yang namanya sesuatu hal yang tidak mungkin? Bagaimana seseorang kalau diperhadapkan dengan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Ibaratkan seperti ini. Ada sesuatu hal yang mungkin kita tidak tahu apa yang bisa bakalan terjadi. Teman-teman saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah atau melihat nonton film, yaitu adalah tentang yang ada makhluk kuning itu, saya lupa judulnya, itu yang mengatakan bahwasanya ketika mereka menampilkan film itu dan film itu ditampilkan contohnya seperti ini. Ketika pada tahun 1900 berapa begitu 80-an, di dalam film itu menampakkan bahwasanya manusia sudah bisa memakai handphone VR begitu di dalam mata mereka. Nah, tiba-tiba setelah film itu selesai dibuat pada tahun 2004, muncul toh apa yang sudah di dalam film itu. Nah, apa yang kita lihat dari film itu tersebut berarti berkata benar. Mungkin teman-teman atau saudara sekalian bisa menyebutkan judulnya atau membuat atau seperti kayak menyebutkan judulnya, karena saya lupa nama judul film ini, karena film ini sangat-sangat menginspirasi mungkin begitu. Karena mungkin film ini seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwasannya adalah yang menjadi mungkin, menjadi tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, yang seperti tadi pada tahun 1980-an VR sudah ada dipakai, yang di handphone di mata itu untuk menggerakkan seperti gini kan. Nah, tiba-tiba di 2004 ada, dan kenyataannya ada. Saya lupa nama filmnya begitu, sekali lagi saudara sekalian. Nah, dan juga begini, ketika para pemuka agama berkumpul dan mereka memegang bulatan bumi pada tahun berapa begitu,
Nah, tiba-tiba tahun 2004 mereka berkumpul, dan pada aslinya kenyataannya benar apa yang dikatakan film itu. Nah, dari film ini banyak yang mengatakan bahwasannya bisa saja film ini dibuat oleh para elit global yang mampu mengendalikan dunia ini, yang bisa membuat manusia yang dahulunya nggak nyata sih, ini pasti ini hanya film kok, nggak usah takut, nggak usah berpikir aneh-aneh, pasti ini hanya hayalan aja. Tapi tiba-tiba pada saat menjelang beberapa tahun atau abad kemudian, rupanya benar. Film yang dikatakan tadi di awal bahwasanya yang seperti yang kejadiannya di awal, rupanya benaran yang terjadi di tahun sekarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang apa yang dibilang pada saatnya itu adalah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah seperti bagi Tuhan itu sendiri. Nah, ketika Tuhan dari Tuhan bahwasanya ketika dia berkumpul, kan nih posisinya murid-murid berkumpul di ruang tengah rumah. Mereka mengunci semua pintu jendela karena mereka masih takut kepada orang-orang Yahudi karena tentang kebangkitan, dan juga bahwasanya mereka takut akan kalau ada bahaya yang akan menimpa mereka, begitu. Nah, ketika Tuhan datang atau muncul di hadapan mereka, berkumpul di tengah mereka, mereka kaget. Wah, siapakah ini? Siapakah ini? Apakah ini Tuhan? Apakah ini sesosok makhluk gaib atau hantu? Tuhan kan langsung menjawab bahwasanya, para murid-muridku, ini aku Tuhanmu, inilah gurumu. Cobalah rabalah tanganku, kakiku, kepalaku. Mereka belum percaya. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, kaki dan kepalanya, juga muka, mereka memegang. Wah, nggak yakin sih ya, kami nggak yakin kalau kamu itu ada Tuhan, kata murid-murid. Nah, kemungkinan yang kedua adalah Tuhan memberikan mereka seperti ini. Adakah di antara kamu di sini ada ikan atau makanan begitu? Makanan ikan? Coba berikan kepadaku. Seketika itu juga kan Tuhan memberikan memakan ikan yang diberikan pada muridnya. Nah, dan ketika Tuhan memakan, mereka langsung percaya. Dan Tuhan berkata lagi, mana mungkin hantu bisa memakan ikan? Karena kan hantu adalah sebuah bayangan. Jadi, dan juga ketika kamu memegang diriku, hantu kan tidak ada punya daging, hati, dan juga bayang-bayang, hanya sekedar bayangan doang. Nah, lihatlah akulah Tuhan yang pernah aku katakan kepadamu sebelumnya, bahwasanya seorang Mesias akan menderita, akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-44. Sehingga kan Tuhan membuka pikiran mereka bahwasanya wah ini benar Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada dahulunya dalam kitab Taurat Musa dan Mazmur mengatakan bahwasanya Tuhan adalah seorang Mesias yang akan menderita, mati, dan akan bangkit mengalahkan maut. Dan terbukti Tuhan sudah ada di depan mereka. Nah, sehingga kan yang darinya mereka tidak percaya menjadi percaya bahwasanya di hadapan mereka itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena kan di dalam Keluaran 4 ayat yang 1 pertama dikatakan bahwasanya adalah, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Nah, dari perkataan Musa ini, Musa mengatakan begini kepada Tuhan, bagaimana bisa mereka percaya kepadaku? Karena aku kan cuma manusia biasa, hanya nabi yang engkau utus Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kalau ada Tuhan di sisi mereka? Kenyataannya kan ada. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah penjajahan menuju tanah kemakmuran di tanah Kanaan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu tidak meninggalkan bangsa Israel dan Nabi Musa dan seterusnya dilanjutkan oleh Nabi, saya lupa namanya nabinya, yang akan menyampaikan juga sampai di tanah Kanaan. Karena Tuhan membuktikan, nyatakan bahwasanya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka di situ. Makanya kan bagaimana jelas dikatakan Musa bahwasanya adalah, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Nah, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah, menjadi pertanyaan yang sangat-sangat di luar prediksi pikiran nalar manusia. Kenyataannya Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu
dari tema yang tadi saya angkat adalah berita pengampunan dan berita pertobatan dan pengampunan dosa yang saya katakan tadi di awal, mau mengatakan bahwasannya adalah di ayat yang ke-47 adalah, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, pertobatan kan itu sangat susah sekali untuk dilakukan oleh manusia. Adakah di antara saudara tidak pernah melakukan dosa? Pasti setiap saudara, pasti saya dan saudara sekalian pasti pernah melakukan dosa. Karena kan kalau kita sudah melakukan dosa, kemungkinan besar ada juga yang kembali kepada Tuhan untuk tidak melakukan dosanya, dan ada juga yang justru dosa biasa kok, tidak usah minta pengampunan kepada Tuhan. Karena kan ketika nanti saya bertobat, yang ada nanti dosanya datang lagi kepada saya. Nah, begitu. Tetapi dalam berita pertobatan dan pengampunan dosa ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau kita berbuat dosa, janganlah kita berbaliklah kepada Tuhan begitu. Dan jangan lagi berbuat dosa, karena ampunilah dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengampuni dirimu kalau bagaimana kamu mengampuni orang lain kalau kamu tidak mengampuni dirimu sendiri. Jadi belajarlah dari diri kita sendiri bagaimana kita bisa benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan, kebangkitan Tuhan membawa arti bagaimana hidup kita itu menjadi nyata untuk selamanya hidup di dalam Tuhan. Jadi pada kenyataannya Tuhan hadir bukan untuk menakuti kita, karena Tuhan hadir nyatanya untuk membuktikan bahwasanya kuasa maut tidak dapat dikalahkan oleh, bahwa membuktikan bahwasanya kuasa maut dapat dikalahkan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan itu tidak pernah menyerah. Tidak ada pernah kata the meaning of never surrender. Tidak ada pernah kata menyerah. Karena bagi Tuhan, hidup kita itu sangat berarti bagi dirinya. If you can to be believe to your God, God makes you to tools of you. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita alat, the tools, alat sekerja atau alat perang begitu, the warriors, the armor, dan banyak sekalian. Jadi kalau kita di dalam Tuhan dan kita menceritakan atau the story about tentang dosa, tentang pengampunan dosa kepada banyak orang di segala bangsa, the country, the province kalau di Indonesia dan lain sebagainya, itu pasti akan terjadi bahwasanya, dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yakinkanlah dirimu, saudara sekalian, jika kita mengalami yang namanya pertobatan dan pengampunan dosa, kita akan mengalami yang namanya perbaharuan hidup. Jadi ada suatu ungkapan yang mengatakan demikian: jika Anda saat ini sudah terjebak dalam ketakutan, bahkan sebelum memulai sesuatu yang baik, ingatlah ini. Banyak orang merasa gagal, tapi banyak juga yang kemudian bangkit. Yang hanya ada dua jenis orang gagal: yang sudah merasa gagal sebelum memulai, dan yang tidak mau bangkit setelah gagal. Jadi jangan sampai ada Anda salah satunya. Jadi ungkapan ini mengatakan bahwasanya ketika kita gagal, janganlah kita menyerah. Ketika kita berdosa, kita baliklah kepada Tuhan. Dan juga janganlah kita seperti orang yang gagal, ternyata sudah gagal, malah tidak mau berusaha. Tetapi kita berbaliklah kepada prinsip yang pertama: ketika kita gagal, ada kalanya kalau kita berusaha pasti akan hasilnya yang terbaik. Bukan hal yang kedua, yaitu adalah ketika kita gagal, never fail, jatuh ke bawah, dan kita tidak bangkit, itu tidak sama sekali mencerminkan bahwasanya kita itu sungguh-sungguh untuk berproses dalam kehidupan kita. Jadi ikutilah prinsip pertama, yaitu adalah sekali lagi, jika Anda gagal, jika kita gagal, marilah kita ubah kembali, kita bangkitkan spirit semangat kita untuk berproses dan pasti mendapatkan hasil yang baik. Dan untuk itu semua, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berita pengampunan dosa, berita pertobatan dan pengampunan dosa mengajarkan kepada kita pada hari Minggu yang cerah ini, mau berkata bahwasanya Tuhan senantiasa selalu akan mengampuni dosa kita. Tetapi jangan sesekali kalau kita sudah melakukan dosa dan kita sudah kembali kepada Tuhan, janganlah lagi kita berbuat dosa tersebut. Janganlah kita ketika Tuhan sudah ampuni, buat lagi lah.
Nah, itu sama saja dengan prinsip yang kedua tadi saya bilang begitu. Tapi ikutilah prinsip yang pertama, bukan yang kedua. Nah, untuk itu, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman dan saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mengalami yang namanya pertobatan. Dan kita mengalami, kalau kita mengalami yang namanya jatuh dalam dosa, segeralah kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Dan juga saya juga mengajak kepada teman-teman saudara sekalian untuk hidup di dalam Tuhan. Pertobatan, pengampunan dosa akan selalu hadir dan datang kepada kita, sehingga kita beritakan berita pengampunan dan pertobatan dosa itu kepada seluruh bangsa, agar kita tahu bahwasanya, agar mereka tahu bahwasanya Tuhan datang, Tuhan bangkit dan membuktikan kuasa maut tidak dapat menghantui Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menghantui dan mengalahkan maut, kegelapan tersebut. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini berguna dan bermakna bagi hidup kita, agar kita tetap hidup di dalam firman-Nya dan kita mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup di dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.